salah satu kesempurnaan yang ada pada diri manusia. Dengan kasih sayang, seseorang dapat merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Dan dengan kasih sayang tersebut, mereka dapat berusaha untuk menghilangkan penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Tolong-menolong merupakan sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tolong-menolong, kita dapat mempererat jalinan silaturahmi dan memberi manfaat terhadap sesama. Sebagai seorang santri, tolong-menolong merupakan sebuah kewajiban. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia lain. Setiap manusia merupakan seorang pemimpin, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dan sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki sifat amanah karena kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Di pesantren ini kami diajarkan untuk bisa menjadi pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang benar akan membangkitkan sifat tawadu. Seorang santri semakin bertambah ilmu, semakin sadar akan luasnya ilmu Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dan mengangkat derajat orang-orang yang tawadu, sehingga manusia pun menghormatinya. Semangat yang tinggi dalam meraih cita-cita. Sungguh-sungguh dalam mencari ilmu demi mewujudkan insan-insan penerus yang religius dan kompeten. Solidaritas satu rasa membangun masa depan lebih baik. Menjadi generasi yang bermanfaat bagi sesama, itulah cermin kehidupan santri. Janjiku. 1. Hormati guru. 2. Sayang teman. 3. Saling berbagi. 4. Tertib belajar. 5. Merapikan alat tulis. 6. Berbicara sopan santun. 7. Simpan sampah sesuai jenisnya. Janji siswa yang pertama adalah hormati guru. Nah, anak-anakku yang soleh berprestasi, kita harus menghormati guru dengan cara memperhatikan guru ketika belajar, menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu, dan meminta nasihat kepada ibu atau bapak guru. Seperti yang kalian ketahui dalam hadis ahkam yang berbunyi, akrim ustadzaka, hormatilah guru. Janji siswa yang kedua, sayang teman. Kita harus menyayangi teman kita agar kita juga disayangi oleh orang lain. Dengan cara menolong teman yang sedang kesusahan, saling rukun antar teman, dan tidak mengejek sesama teman. Seperti yang kalian ketahui, dalil ahkam yang berbunyi, ihtari man fauqoka, hormatilah yang lebih tua darimu, irham man dunaka, dan sayangilah orang yang lebih muda darimu. Janji siswa yang ketiga adalah saling berbagi. Nah, anak-anakku yang soleh dan berprestasi, ingat selalu ya untuk saling berbagi. Kenapa? Karena saling berbagi itu akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kita. Sebagaimana dalam penggalan hadis, tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian akan saling menyayangi. Adapun contoh kalian saling berbagi yaitu bisa dengan cara berbagi makanan dengan teman, bisa dengan berinfak, bisa juga loh dengan berbagi ilmu ketika teman kalian ada yang kesulitan. Selain itu, kenapa sih kita harus saling berbagi? Nah, ingat ya, karena saling berbagi itu merupakan salah satu kebaikan. Dan Islam selalu mengajarkan kita sebagai umatnya untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ingatkan ahkam yang ini, fastabiqul khairati, berlomba-lombalah di dalam kebaikan.
Janji siswa yang keempat adalah tertib belajar. Nah, anak-anakku yang soleh berprestasi, kita harus tertib dalam belajar dengan cara tidak mengobrol dan tidak makan saat belajar, disiplin saat mengerjakan tugas, serta belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti yang kalian ketahui dalam dalil ahkam yang berbunyi manjada wajada. Orang yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Janji siswa yang kelima adalah merapihkan alat tulis. Anak-anakku yang soleh dan berprestasi, kita harus menyimpan alat tulis jika sudah digunakan agar tidak berantakan dan kita mudah untuk menggunakannya kembali. Kalian semua harus belajar untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Janji siswa yang keenam adalah berbicara sopan santun. Kita harus berbicara sopan santun terutama kepada yang lebih tua dari kita, dengan tidak mengejek dan mencela orang lain, tidak meninggikan suara di depan guru dan orang tua, sebagaimana dalil ahkam ihfad lisanaka, jagalah lisanmu. Janji siswa yang ketujuh adalah simpan sampah sesuai dengan jenisnya. Anak-anakku yang soleh dan berprestasi, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun kalian berada. Apabila kalian selesai makan atau minum menggunakan kemasan, baik kemasan plastik ataupun kemasan yang lainnya, jangan lupa untuk selalu membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Adapun dalil ahkamnya adalah an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Anak-anakku yang soleh dan berprestasi, ketika datang ke sekolah, lalu bertemu dengan ibu dan bapak guru, kita harus menyapa dan mengucapkan salam dengan ucapan Assalamualaikum. Cara masuk kelas yang benar adalah yang pertama membuka sepatu dan menyimpannya di rak sepatu, lalu ketuk pintu dan mengucapkan salam, dan jangan lupa masuk ke kelas dahulukan kaki kanan. Ketika kalian terlambat datang ke sekolah, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama menyimpan sepatu pada rak sepatu. Yang kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Yang ketiga, meminta maaf kepada ibu atau bapak guru karena telah terlambat berangkat ke sekolah. Yang keempat, masuk kelas mendahulukan kaki kanan. Bu, saya mau izin permisi ke belakang. Ya, silakan. Cara mencuci piring. Pertama-tama, buanglah sisa makanan ke tempat sampah. Kedua, basahi spons cuci piring dengan air. Yang ketiga, tuangkan sabun pada spons cuci piring. Yang keenam, bilas piring dan sendok yang sudah diberi sabun. Ketujuh, keringkan piring dan sendok yang sudah dibilas. Dan terakhir, simpan piring dan sendok pada tempatnya.